Langkong betong bolong. Palo hingga po. Abdi nama sota betah. Tahun 53. Wajah-wajah lagi makin kan? Tahun 55 pemilu pertama sudah Palembang di sini. Toko berperang. Kes masa sedia po. Ada gulahan para dia. Taja po, ada gulahan taja. Terus saya Gulahan. Terus po. utak jo, moja api pendidikan. Ay. Sampai dia mati langsung. Beda mi. Cakap ini. Tekan anu, kawan terai. Dekian lain, dekian. Dekian kat dia tu. Dekian mah terai yang masalah. Takut salah kat dia. Mula nak kat dia tu. Mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur janggolang dek para masyayikh serang para sepo. Usepon semak mobil khusus serabu semangkin serang tabat abdina seekor sakurang sopan manabi langsung motor kepada ipon amar ke abdina ki masuk tergolong paling butuh maka motor salah satu tempat nang pamekasan mungkin lain dari abdina sau sedikit semator. Selain dari nyun pangapora ento nyun doa sekema abdin de jebe gak dinto abdin de mesur gak dinto sastaipun mohon maaf cangkolang pakai bahasa Melayu ini cangkolang pakai bahasa Melayu ini merupakan lanjutan dari pencarian standar etika dan akhlak sejak 2011. Rasanya sekarang apakah karena saya terlalu bodoh tidak bisa menahan nafsu, namun rasanya banyak hal yang perlu disikapi. Namun ini sulit jika hanya saya, tapi perlu musyawarah dan koordinasi. Jadi saya ini ke Madura sambil mencari sepuh untuk menyampaikan bahwa di Jawa, khususnya di Jawa Timur bagian timur, perlu segera ada musyawarah dan koordinasi. Dalam rangka menyikapi kondisi saat ini. Apa materinya? Kami tidak bisa mengusulkan secara gamblang, cuma rasanya yang perlu dicari adalah microphone priority open. Cuman rasanya yang perlu dicari adalah bagaimana agar segera terbangun saling pengertian dan saling merasakan berdasarkan hati nurani. Mengapa kok di wilayah Jawa Timur ini perlu ada koordinasi untuk membangun suasana saling pengertian dan saling merasakan? Karena yang ada sekarang bukan lagi hati nurani, tapi katanya orang dajjal mata satu. Contoh, mungkin kita tahu masalah HP. Semua orang tahu dan rata-rata senang memegang semacam HP, Android dan sebagainya, dianggap satu-satunya alat yang bisa mengakomodir kehidupan.
Soalnya dahulu telepon pakai kabel listrik menjadi HP biasa. Sekarang menjadi gambar. Nah, akhirnya semua banyak melihat HP. Bahkan uang pun ini seakan-akan terserah elektronik nanti. Dari uang kertas menjadi elektronik. Seakan-akan banknya di HP. Nah, teorinya biasanya yang dibuat kerangka besar dari orang menuju alat adalah koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi. Siapa-siapa yang bisa menyederhanakan maka dianggap orang hebat. Apa Jepang atau Cina. Cuman masalahnya, apakah ini bisa tetap HP ini bertahan? Jawabannya tidak. Ini hanya bertahan sebatas jika ada satelit, jika ada listrik. Nah, jika perang nuklir nanti habis, kita habis. Nah, selaku umat Islam, apa tidak perlu segera mencari cara jika nanti ini habis? Nah, mungkin jawabannya perlu. Nah, gimana caranya? Alhamdulillah, jangkau lagi Madrai. Kita punya Al-Quran Karim. Nah, ini yang perlu dipelajari. Tadi malam tadabbur. Di sana mengandung makna. Ada bacaan, makna, arti, tafsir, takwil, baik tersurat maupun tersirat. Dan kalau HP tadi hanya kebutuhan fisik, kalau Al-Quran lain, kebutuhan lahir batin. Jadi kalau HP hanya kebutuhan hidup, orang mati tidak bisa main HP lagi, orang sakit parah tidak bisa HP lagi. Kalau Al-Quran lain, itu nanti simplifikasi untuk sedunia. Mengapa? HP ini paling menyangkut alat, bukan kebutuhan yang utuh. Kalau Quran menyangkut hukum. Nah, sedangkan Al-Quran semuanya diakomodir. Sejarah, hukum, dan sebagainya. Nah, dan di sana kalau tidak salah, jangan lagi. Ada metode dan komparasi. Mana Al-Quran katanya berkumpul di Fatihah, Fatihah di Basmalah, Basmalah di ba. Lebih simpel lagi. Jadi kalau HP masih butuh nomor, kan Bismillah hanya di ba. Tanpa listrik, tanpa cahaya, tanpa megang HP, di hati sudah ada. Instan. Ini yang dulu dihina oleh iblis. Saya dengan bersujud karena aku dari api. Saya dari elektronik. Padahal mestinya harus bersujud. Dia mestinya HP ini harus di bawah hati nurani. Nah, maka disinilah karena di Madura banyak guru-guru kita, maka kita sowan hari ini bukan ingin menggarami laut di Madura, cuma ingin mencari suasana kesepuan. Cuman apakah layak jika mengajukan bahwa sudah saatnya antar tradisi agar segera bermusyawarah dan bersatu untuk memuarakan fungsi tradisi kepada guru masing-masing, yang guru masing-masing agar segera dimuarakan kepada sesama mazhab Syafi'i, dan sesama Syafi'i akan dimuarakan kepada Ahlussunnah wal Jamaah
dan Ahlussunnah wal Jamaah dimuarakan kepada Al-Quran Karim. Insyaallah saya nanti akan mendengarkan arahan satu dari Imran tentang masalah Al-Quran. Dua, masalah Ahlussunnah wal Jamaah. Memang begini, di tengah-tengah konflik Timur Tengah pada tahun 2015 ada muktamar besar di Chechnya, yaitu berbicara tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah saya lihat, ini kan sudah kitab guru-guru kita. Jadi rasanya kalau menurut saya yang apakah tidak perlu di Madura segera mendeklarasikan bahwa di Madura ada suasana kesepuhan yang lebih dari Chechnya. Bahkan Chechnya penyelenggaranya itu Ahlussunnah wal Jamaah Ramzan Kadyrov, presiden. Saya yakin Chechnya tidak sesepuh di Pulau Madura. Kalau Madura jelas kitabnya lebih kuno. Apalagi jika dikembangkan menjadi kitab Bitul Hidayah. Nah, jadi kalau boleh saya mengusulkan simplifikasi. Tadi ada di ba. Ketika di breakdown katanya orang kampus. Ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin semua tahu. Jangan lagi Madrai. Tinggal bahas sendiri gimana Bismillahirrahmanirrahim, maknanya tidak usah bicara di sini. Ketika dikembangkan Alif Lam Mim alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata wa yunfiqun. Jadi dalam Al-Qur'an menyangkut apa yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa kecuali Nabi SAW. Dan media bagi masalah dan yunfikun fakta real kebutuhan makan minum di sini di permukaan bumi lah. Tiga wilayah ini rasanya perlu direalkan. Nah, cuman mungkin apa bahasanya? Nah, mungkin perlu ilmu segera diamalkan. Gimana cara menyambungnya? Ya mungkin diantaranya pakai kitab kuning Bidayah. So, di sana ada Qala Syekhu kesepuhan. Al-Imam, Al-Alim, Al-Allamah. Ketika Allamah, dua lautan dicakup. Jadi kampus dan pondok. Intelektual, spiritual, akal dan rasa. Dua lautan. Nah, ini pengantar dari saya. Mungkin insya Allah yang hadir tahu, walaupun bahasa saya bahasa sepotong-sepotong, mudah-mudahan yang salah diperbaiki dan yang jika tidak salah mohon dikawal dan dibahasakan sesuai dengan bahasa yang pas dengan Kidi Madura ini. Paham ya? Intinya bagaimana segera ada pembagian tugas. Nah, cuman begini sayangnya. Manajemen diajarkan di kampus, paling tidak itu di Quran ada. Nah, saya pinjam sementara. Tujuan saya mengajukan masalah pengamalan, soalnya di manajemennya nanti ada pembagian tugas, pengelolaan waktu, pembebanan biaya, penilaian tenaga, kegiatan, orang, peralatan, program, jadwal, metode pelaksanaan, metode pencapaian tujuan. Di dalam Al-Quran sebenarnya sudah pas, metode pelaksanaan sudah sempurna, metode pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Nah, cuman sekarang oleh orang-orang luar ini pecah. Ada manajemen, ada agama, akhirnya resah di sini. Hati tidak kena. Jadi yang ada sekarang perusahaannya fisik, hatinya dibutakan, mohon ya, oleh Dajjal. Nah, jadi sekarang perlu mengelola permukaan bumi menggunakan cara fitrah manusia. Betul ya? Ini pengantar dari saya, insya Allah kapan-kapan siapa yang boleh saya ngajunan, jangan lagi ya. Akan saya kuakuan di Madura ini. Foto pada sebagian dosen kuaku.
Aku tahu dosen lebih lah boleh. Dosen guys aku. Benar aku. Melihat boleh nyon dosen apa? Dosen manajemen aku. Manajemen sarang manajemen aku. Kita bagian ekonomi mikro bahasa Jepang. Jadi teman-teman mohon nanti kalau saya kesini lagi mohon ada dari dosen ekonomi yang ada mikro makro. Jadi mikro untuk membangun manage masing-masing, makro tentang kebijakan. Jadi untuk menerjemahkan ilmu menjadi amal janggolang kan. Kalau sekarang karena tidak ada dosen mungkin cukup sebatas simpul saja Rahman Rahim ya mungkin. Mari terjemahkan ya, mumpung ada dari Sumeneb ya. Asma jenengan siapa? Saya Hadi Hazin. Oke, Hazin. Hadi Hazin kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kiai Amin Zaini yang ada di tengah-tengah kita, kemudian Kiai Hazin dari Sumeneb yang sudi hadir di tempat ini di pesantren Banyuanyar Barat, dan para kiai, para asatid yang ada di sini. Juga ada Kiai Abdul Aziz dari Tempurrejo. Mudah-mudahan silaturahim kita semua punya tujuan yang sama, yakni untuk semakin mengkonsolidasikan diri dalam hal membaca zaman, membaca situasi yang terus berkembang, dan tentu saja ini kewajiban kita untuk membimbing umat dalam membaca situasi maupun zaman ini. Sebagai pengantar awal, saya kira apa yang ada di Madura ini merupakan sebuah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak, kalau bicara mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Abdul Aziz, sebetulnya merujuk pada Quran sebagai panduan kita. Bagaimana kita menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah tentu saja mau tidak mau terkait dengan misi utama kekhalifahan Adam di muka bumi, dan kita harus terus melanjutkannya. Ayat yang termaktub dalam Quran itu sangat jelas sekali, dan itu juga yang disinggung oleh Syekh Imran Hussein, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan ingatlah tatkala Allah
berfirman kepada seluruh malaikat bahwa dia akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat bertanya, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima?" Apakah engkau wahai ya Rabb akan menciptakan khalifah yang nanti akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Ini merupakan pesan yang disampaikan oleh malaikat sendiri bahwa manusia itu memang punya potensi untuk merusak. Manusia itu punya potensi untuk membuat kerusakan di muka bumi. Tapi kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa meskipun manusia itu punya potensi, tetapi misi besar yang dimiliki oleh manusia itu lebih besar dibanding potensi kerusakannya. Makanya Allah memberikan ilmu kepada Adam. Allah berfirman, "Wa'allama Adamal asma'a kullaha." Seluruh keilmuan Allah Subhanahu wa taala diserah terimakan kepada Adam. Dan itu tentu saja diterus wariskan kepada anak cucunya. Nah, kita mempunyai kewajiban yang sama sebagaimana Adam untuk membuat kemakmuran di muka bumi ini. Tentu saja itu terkait dengan kesalehan tentu saja. Jadi ada potensi merusak, tapi juga ada. Cuma manusia harus memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi mau pilih yang mana? Mau jalan yang kanan atau jalan yang kiri? Potensi merusak itu jalan kiri. Sebagaimana yang diprediksi oleh para malaikat. Tapi misi pengemban yang telah dihaturkan kepada Adam dan anak cucunya, Allah sudah berkata, "Walaqad katabna fiz zabur min ba'd dzikr annal ardha yarithuha ibadiyas solihun." Jadi yang berhak untuk memakmurkan bumi ini adalah kita-kita semua ini. Tentu saja syaratnya adalah dengan kesalehan itu. Jadi kita berada pada dua klasifikasi. Mau bersama-sama dengan orang soleh atau mau bersama-sama dengan orang yang merusak. Nah, insya Allah kita punya niat yang sama. Kita mau bergabung dengan yang soleh itu. Yang merusak, ya tentu saja ada. Tapi tentu dihadapkan dengan orang-orang yang soleh. Jadi manusia akan melihat mana yang punya potensi merusak, mana yang punya potensi kesalehan yang lebih dikedepankan. Saya kira nurani akan bicara. Nurani akan berkiblat pada kesalehan dibanding berkiblat pada kerusakan. Nah, dalam konteks ini juga saya patut berbangga dengan ketemu Kiai Amin Zaini, kemudian ketemu dengan Kiai Abdul Aziz, dan ada juga yang disepuhkan di Madura, Kiai Hazin. Paling tidak beliau bisa berembuk bersama untuk sering-sering bertemu, untuk sering-sering membahas umat ini. Dengan hadirnya beliau-beliau ini, dan tentu saja disupport atau didukung oleh para lora ataupun para kiai yang lain yang punya sepemahaman dalam rangka untuk li'ila'i kalimatillah. Kalau ini terus dikomunikasikan, insya Allah akan terjadi pembersihan jiwa dari siapapun yang ingin mau berubah. Manusia itu kan sebetulnya ingin berubah menjadi lebih baik. Tapi dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, yang awalnya belum tahu menjadi tahu. Yang awalnya belum mempotensikan kesalehan, sekarang mulai mempotensikan kesalehan. Yang awalnya dekat dengan kerusakan, sekarang mulai menjauh dengan kerusakan. Yang awalnya sekarang mulai menjauh dari kerusakan. Ini kalau kita sering-sering bertemu. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah ke depan membangun umat ini lebih baik. Dan yang terakhir berkaitan dengan Madura ini, tidak ada sesuatu yang diragukan sebetulnya. Kalau dilihat dari kesepuhan,
ini memang Madura lebih sepuh daripada yang ada di ujung Jawa bagian barat. Ini kalau mau tahu sebetulnya. Artinya kalau kita telusuri di Jawa atau di luar Jawa, kebanyakan yang dituakan, yang diambil ilmunya, yang yang diteruskan keilmuannya, rata-rata jebolan dari Madura. Jadi kalau guru-guru yang ada di luar Madura, yang dijadikan guru di luar Madura, rata-rata rujukannya ke Madura lagi. Nah, tinggal merapatkan barisan saja, karena ini paling tidak akan menjadi semacam menemukan kembali emas yang hilang. Menemukan kembali mutiara yang terpendam. Nah, ini ditutup-tutupi atau memang sengaja ditutupi, tapi paling tidak dengan kajian-kajian yang lebih intensif, orang semakin tahu bahwa sanad keilmuan maupun sanadul hadis maupun sanadul qiraah itu semua akan nyambungnya ke sini semua, ke Madura, khususnya di Banyuanyar. Jadi saya kira nanti kita harus sering-sering komunikasi, dan yang penting sosialisasi. Komunikasi kalau dalam tataran para kiai itu saya kira itu ujung tombak pertama. Tapi kalau tidak dibarengi, tidak disertai dengan sosialisasi, anjang sana ke bawah, ke masyarakat umum, nanti akan menjadi semacam pengetahuan saja, belum menjadi gerakan. Nah, makanya yang penting sekarang adalah gerakan. Apalagi dengan pertemuan kemarin, kita disadarkan bahwa lingkup Indonesia saja, itu sebetulnya ada semacam tradisi berguru yang saling sambung menyambung menjadi satu. Yang melintas batas pulau, melintas batas provinsi, melintas batas kota, melintas batas pesantren. Tapi kan nanti kita akan menemukan mana pesantren yang grade 3, pesantren grade 2, pesantren grade 1. Nanti kan ini menyambung semacam tradisi berguru. Tapi semua tradisi berguru itu. Nah, tinggal nanti yang disepuhkan yang mana tidak akan diklaim oleh yang berhak, tapi yang bawah akan menyuarakan, oh ini yang kira-kira bisa disepuhkan. Jadi tidak ada klaim di sini, dan tidak ada yang berhak mau mengajukan klaim itu. Tapi yang bawah itu pasti akan bermuara, seakan-akan menjadi arus air yang kemudian menyatukan diri pada satu tradisi kesepuhan itu. Saya kira itu yang saya bayangkan ke depan. Tinggal ini kan gerakan yang butuh waktu. Tidak bisa instan. Makanya kita yang datang ke sini bukan semakin berkurang yang punya pandangan seperti kita, tapi semakin berkembang, semakin bertambah, semacam bola es yang semakin menebal. Bukan hanya di satu kota, tapi di banyak kota. Satu contoh kemarin tuh, ini test case sebetulnya. Saya tidak tahu apakah kebetulan atau tidak. Saya iseng saja sebetulnya nulis di Facebook mengenai pesantren, gitu ya. Tiba-tiba semua itu nyambung, yang dari Maroko nyambung, yang dari Mesir nyambung, pokoknya dari yang di luar negeri nyambung semua. Salah satu contoh misalnya Kiai Alfian ya, masih di Maroko sekarang, baru selesai S3, baru tahu perkaitan apa yang kita berbincangkan ini. Jadi alhamdulillah dengan adanya media dunia maya seperti ini membantu kita untuk semakin kita bergerak bersama, merujuk pada amanah Quran, yakni kita bersama-sama dengan orang-orang yang saleh. Dan kita mulai menjauh dengan kerusakan itu, sebagaimana diprediksikan oleh para malaikat.
Tapi memang luar biasa Quran tuh. Namanya saja belum disebut. Nama Adam itu kan belum disebut pada ayat yang saya sebutkan, ayat 30 itu. Belum disebut. Dibuat dari apa bahannya, Adam, belum disebut. Namanya belum disebut. Tapi lisannya para malaikat itu betul-betul tajam. Ketika dia berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan membuat khalifah yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Dima itu kan darah. Tapi itu jamak, bukan mufrad. Dima. Dari kata dima itu kan mufradnya dam. Darah. Dam itu dal alif. Dal alif dam. Tapi nanti nama yang muncul yang akan diciptakan itu Adam. Alif dal mim. Ini kalau hisab al-jumal itu akan kelihatan kenapa huruf alif itu menjadi penanda. Karena huruf alif itu huruf yang mengawali semua huruf. Dan itu berkaitan dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebut manusia ditandai dengan tauhidnya Allah Subhanahu wa taala, yang potensi itu ya Adam, tapi kalau tauhidnya hilang menjadi dam, kerusakan yang terjadi. Jadi tinggal kita harus ada huruf alifnya. Kalau nggak ada huruf alifnya, rusak. Jadi dam. Ini dua potensi yang satu dengan yang lain tidak bisa dipertemukan. Jadi kita kalau membaca pikiran para malaikat tuh tajam sebetulnya. Belum ada makhluknya, belum diciptakan dari apa, sudah begitu. Makanya ketika bahannya diciptakan dari bahan yang lemah, sebetulnya lemah menurut salah satu dari kelompok malaikat, meskipun tidak diciptakan dari cahaya tapi dari api. Dia berkomentar kan waktu menolak perintah Allah. Ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu sebetulnya tauhid tingkat tinggi itu. Engkau telah menciptakan aku. Berarti dia tahu bahwa dia sebagai ciptaan ada yang mencipta. Tapi dia membangkang. Karena merasa lebih super. Nah, di sekitar kita itu ada yang merasa lebih super. Dalam hal materi. Dalam hal yang sifatnya material. Sifatnya fisik. Jadi orang berbangga-bangga dengan fisik. Itu yang sering diutarakan oleh Syekh Imran Hussein. Bahwa kita ini sekarang harus banyak mencari kiai-kiai yang bisa menggabungkan antara pengetahuan fisik dengan pengetahuan non-fisik. Kalau kiai-kiai yang potensinya seperti Musa itu kan banyak. Tapi kiai-kiai yang potensinya seperti Nabi Khidir kan tidak banyak. Makanya Allah mengajarkan. Sama sebetulnya, sama-sama Nabi, Musa Nabi, Khidir Nabi. Tetapi kelasnya berbeda. Kalau yang kelas Musa itu dalam tataran yang lebih formal. Tapi kalau Khidir sudah masuk pada tataran yang lebih dalam maknanya. Nah, kita harus mencari seperti itu. Itulah yang nanti akan bisa melihat masa depan. Karena Nabi Khidir itu melihat masa depan, bukan masa yang sekarang. Kalau Nabi Musa kan masa sekarang saja. Tapi kalau Nabi Khidir, apa yang terjadi ke depan, itu bisa dilihat. Makanya perahu dilubangi. Bagi kita masa sekarang ini salah sebetulnya, tapi sebetulnya nggak salah. Ya, ini memang kesulitan. Nah, itu yang dijabarkan oleh Syekh Imran Hussein bahwa kita harus banyak-banyak mendekat dengan kiai-kiai yang tipe Khidir. Bukan mengklaim sebagai Nabi Khidir, enggak. Tipe Khidir. Ada orang yang salah paham mengenai itu, banyak. Artinya dia salah mengidentifikasi. Tapi yang jelas itu nggak bisa diklaim oleh siapapun. Tapi kita akan tahu. Kalau mengklaim itu kan bahaya Kiai. Tapi kalau orang sudah tahu, memang sudah haknya. Dan tidak perlu kita memberikan tanda. Saya kira itu ya yang saya sampaikan. Mungkin agak abstrak, tapi mudah-mudahan lebih banyak yang konkret yang saya sampaikan.
Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 tayangan, satu masalah sekilas Al-Quran dari Imran, beda masalah poter saja. 2 masalah penyambung. Yang pertama sentral Al-Quran, nomor 2 cabang, yaitu sudah menyangkut teknis Al-Sunnah wal Jamaah, bukan cabang, penteknisan. Ya, mari akan barangkali ada relevansinya dengan persatuan jangkau lain materi. Jadi mudah-mudahan nanti ada ahli ekonomi sebenarnya kita. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan. Cuma sekarang belum ekonomi, tapi masalah ajaran. Jawaban saya adalah bahwa jawaban untuk masalah adalah Al-Quran, dan jawaban untuk masalah adalah apa yang ada dalam Al-Quran, dan jawaban untuk masalah adalah bagaimana belajar Al-Quran. Dajjal adalah dalang dari dunia modern. Anda tidak dapat mengerti Dajjal tanpa Al-Quran, dan Anda tidak akan bisa merespon Dajjal tanpa Al-Quran. Anda tidak dapat menjawab pertanyaan dengan Al-Quran kecuali jika Anda memiliki metodologi yang benar. Jadi, apa yang harus kita lakukan adalah untuk memperingatkan para ulama apa status dan peranan dari Al-Quran, memperkenalkan kepada ulama untuk apa yang dikatakan Al-Quran mengenai dunia modern ini, dan kemudian mengajarkan ulama metodologi yang tepat untuk mempelajari Al-Quran. Dan jika mereka mempunyai metode yang benar ini, mereka kemudian bisa mengenali hadis-hadis yang palsu atau dibuat-buat. Dan kita bisa memperlihatkan kepada ulama ayat-ayat yang bisa menjelaskan keadaan sekarang. Dan kita bisa mengingatkan mereka bahwa Al-Quran petunjuk yang paling utama. Dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk mengajarkan Al-Quran. Hanya jika kembali kepada metodologi yang benar, maka kita akan mendapatkan nur dan bisa dapat melihat dengan hati. Contohnya, 1. Mungkin bisa di waktu lain sedang kita coba mengusulkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saya dengar di Cesnia, apakah cocok apa tidak dengan Kide Madura. Ini kalau tidak sesuai, mohon diberi, kalau sesuai mungkin ini nanti yang disayangkan mengapa kok luar negeri, mengapa tidak kita budaya segera dibentuk biar tidak hanya Cesnia. Saat ini, umat Islam juga perlu untuk mengenali kembali siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri khusus yang dimiliki oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, yaitu metode moderasi antara keberlebihan dan keberkurangan, atau kita sebut saja sebagai metode perpaduan antara keimanan terhadap teks-teks agama dan penggunaan akal sebagaimana mestinya. Dengan kekhasannya ini, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mampu memenuhi bagi umat Islam terhadap kepuasan akal, ketenangan jiwa,
dan kesesuaian yang disyariatkan di antara setiap dua hal yang terlihat saling bertentangan dan membingungkan banyak orang. Saya menyebutkan secara sekilas beberapa ciri khas yang dimiliki madhab al-Asy'ari. Pertama, madhab al-Asy'ari ini bukanlah madhab baru, melainkan ia adalah penjelasan terpercaya bagi keyakinan salaf dengan metode baru. Kedua, madhab ini juga adalah satu-satunya madhab yang tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat. Al-Asy'ari berkata, orang-orang berselisih pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW dalam banyak perkara. Sebagian mereka mesesatkan sebagian lain, dan sebagian mereka berlepas diri dari sebagian lain, sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok yang saling berseberangan dan bergolong-golongan yang terpecah-pecah. Hanya saja Islam menyatukan dan meliputi mereka semua. Imam-imam mereka adalah Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ibnu Hanbal, Al-Asy'ari, serta Al-Maturidi. Berikut murid-murid dan madrasah-madrasah keduanya. Kemudian Hasan Al-Bisri, Al-Junaid, Al-Muhasibi, As-Sarraj, Hujjatul Islam Al-Ghazali, Ahlul Hadis, dan orang-orang mulia, serta para ulama mereka dari madhab Hambali yang berpegang teguh kepada ajaran Imam Ahmad. Di antara yang mendasari kebutuhan ini karena diduga 1. Perpecahan dan atau perbedaan tanpa titik temu beberapa mantan sama tempat belajar dengan kami sudah siap dibenturkan, yakni jika ada oknum seperti A. Syi'i melawan Sunni atau Sunni melawan Syi'i. B. Mantan HTI melawan Banser Garing NU atau Banser Garing NU melawan mantan HTI. 2. Belum ditemukannya wadah yang mengawal keberadaan dan perkembangan ideologi yang diantara metodenya ialah penyajian konsep, penanggung jawab, para ahli, tim, dan tim khusus masing-masing. Karena diduga bahwa tentang pengawalan seperti melalui pelayanan dan pemberian rambu-rambu, yakni dari pembacaan, pemahaman, penilaian, penyikapan, dan tindakan. A. Jika terlambat penanganannya, maka diantara dugaan kerugiannya adalah: pertama, terkorbankannya yang jujur-jujur, yang lebih tanggung jawab, berjiwa tidak tega, mudah menangis, dan lebih peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para kiai, para ulama, para ustadz, terutama Kiai Abdul Aziz beserta Bapak Kiai Minahem Ali, juga Kiai Hazin dengan beberapa tokoh dan para ustadz yang lain yang saya hormati. Mudah-mudahan dengan berkali-kalinya pertemuan ta'aruf, saling mengenalkan, saling tafahum, saling ta'aruf, mudah-mudahan akan menimbulkan hal-hal yang sangat positif, baik untuk merubah, mencegah amar ma'ruf nahi mungkar kita jalankan, baik melalui pendidikan, dakwah yang resmi atau yang tidak. Karena kadang-kadang seperti yang disampaikan oleh Kiai Ustadz Minahem Ali, artinya banyak beberapa bentrokan, kesalahpahaman
atau mungkin juga karena sudah kadung-kadung punya nama, punya organisasi, punya pesantren, dengan keilmuan, dengan kecerdasan, dengan organisasi, dengan beberapa alasan yang lain sehingga menganggap orang lain itu salah, padahal belum tentu. Jadi kalau minta maaf sekarang saya bukan karena di depan kayak Abdul Aziz, enggak. Karena katanya salah satu sastrawan mengatakan ajmalu sautin fil alam sautun yamdahuka. Ajmalu sautin fil alam sautun yamdahuka. Paling bagusnya suara bukan suara cewek, perempuan yang cantik, bukan suara burung, tapi suara yang memujimu. Kalau saya bukan memuji sebenarnya, tapi mudah-mudahan dengan beberapa anggapan, pendapat ini yang artinya sangat menganggap positif atas gerakan kayak Abdul Aziz ini, mudah-mudahan disertai Allah Subhanahu wa taala dengan tak pertolongannya, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya juga heran. Kenapa saya sebenarnya heran? Lupa saya yang pertama kenal tahu kayak Abdul Aziz ini. Terus kemudian tidak lama beberapa komunikasi, alhamdulillah tambah banyak. Malah juga saya sangat heran. Kenapa dengan akrab dengan Pak Minahim Ali? Kenapa dengan akrab dengan Dr. Lukman Hakim? Kenapa dengan yang ulama-ulama internasional dari Perancis, dari Amerika, dari mana-mana Ki Yasin. Jadi bukan karena ada orangnya. Saya juga heran kenapa diterima dan kenapa bisa masuk dan dimasuki dan kenapa bisa mau diajak kerjasama. Ini saya terus terang bukan karena di depan beliau. Kenapa bisa diterima? Juga saya sendiri alhamdulillah kapan saja kalau umpamanya ditempatkan pertemuan atau apa, sangat berterima kasih. Ya walaupun toh yang namanya manusia tidak lepas di beberapa kesalahan dan kekeliruan. Apalagi manusia biasa ya, walaupun status kayak ini namanya dari Pondok Pesantren Temporejo, insya Allah mudah-mudahan keluar biasaannya ya, selalu diberikan hidayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ustadz, para kiai, sebenarnya kalau berbicara tentang masalah Imam Mahdi dengan akhir zaman, dengan keadaan yang seperti sekarang ini memang lama. Artinya pembicaraannya sangat bukan ruwet, tapi untuk bisa diterima dan mempersiapkan diri untuk ke arah menghadapi Imam Mahdi dengan Dajjal, dengan segala macam cobaan. Seperti kalau enggak salah istilah Anas bin Malik yang nanya kepada Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah enggak langsung menjawab kiamat itu kapan. Lama, dekat, Imam Mahdi udah mau datang, Nabi Isa alamat sa'atul kubra sudah dekat. Enggak menjawab seperti itu. Rasulullah bertanya, malah sebaliknya bertanya juga, apakah kamu sudah siap untuk mempersiapkan diri menuju ke alam akhirat, ke alam akhir zaman? Apakah kita sudah siap? Apakah kamu sudah siap? Terus kalau enggak salah, kemudian beliau menjawab, belum, katanya sahabat itu. Makanya, tapi saya Rasulullah beserta paling senang dan mencinta dan menyintai Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda, anta ma'aman ahbabta. Dengan kata-kata, dengan beberapa kalimat ini, kebanggaan sahabat ini luar biasa. Makanya anta ma'aman ahbabta. Yang paling sulit untuk mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman, fitnah yang luar biasa, keadaan yang berubah, perkembangan yang sulit ditebak. Kemudian ada beberapa hal yang kadang-kadang malah sebaliknya yang sekarang ini yang kalau umumnya kan yang benar amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sekarang enggak,
amar mungkar, nahi ma'ruf. Memang ada benarnya. Ini ada hadis juga walaupun hadis bukan hadis sahih. Kalau nggak keliru. Jadi memang macam-macam. Mudah-mudahan kita ini selalu bertemu, berkomunikasi, akan menyiapkan diri untuk menghadapi Dajjal, untuk menghadapi cobaan-cobaan, fitnah dan segala macam. Mudah-mudahan kita bisa menambah ibadah pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kenapa tuh Pastor gula? Doa. Punten. Nyon ka ada tatena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin 'adad kulli اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله يا الله يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك يا الله أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أعطنا محبتك يا الله ومعرفتك يا الله والغنى عن الناس ويسر لنا وبلغنا زيارة إلى بيتك بيت الحرام وزيارة إلى قبر نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كرات بعد مرات بالسهولة والصحة والعافية والسلام والسعادة عندك يا الله في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير. ويسر لنا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى بخاتمة الحسنى بفضلك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من علم الفقر والذل وأصبنا يا الله من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع المدن حصل مرادنا يا الله بالخير، حصل مرادنا يا الله بالخير. اللهم بعدنا من الشر نصبنا، اللهم بعدنا من الشر نصبنا. اللهم اجعلنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الغالبين، واجعل الكفار والمنافقين والفاسقين والحاسدين والظالمين المغلوبين يا الله يا الله. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اغفرنا بما شئت يا الله، اغفرنا بما شئت. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله.